Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Nasr Fikri, mahasiswa Amik Taruna Probolinggo, program studi Sistem Informasi. Abang di sini ingin membuat suatu konten teman-teman, yaitu konten tentang kelebihan dan fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh aplikasi Visual Studio Code. Nah, sebelum Abang membuat konten atau video tersebut, Abang perlu membuat yang namanya naskah dan storyboard. Nah, kenapa Abang perlu membuat naskah dan storyboard? Tonton video Abang sampai selesai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni apa itu naskah? Nah, baik teman-teman, kita akan mulai dari pengenalan naskah itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan dan belum diterbitkan. Jadi, naskah itu menurut KBBI itu masih ditulis dengan tangan, pakai pensil atau pakai ballpoint dengan media kertas. Nah, namun di era modern sekarang, teman-teman, naskah tidak hanya ditulis manual menggunakan tangan saja, melainkan bisa diketik di perangkat digital. Contohnya laptop atau HP, menggunakan aplikasi yang khusus untuk menulis. Contohnya seperti Abang sekarang, yakni Microsoft Word atau Google Dokumen. Nah, terus apa Bang hubungannya naskah dalam pembuatan video YouTube? Nah, di sini Abang mengutip pernyataan dari Nusa Teguh dalam video YouTube-nya yang berjudul Cara Membuat Naskah atau Script Video. Teman-teman bisa mencarinya di YouTube, di search aja judulnya. Nah, beliau mengatakan fungsi utama dari naskah video adalah sebagai konsep dasar video yang mau kita buat. Naskah ini digunakan sebagai panduan sehingga selama pembuatan video, ide, alur, pesan, dan tujuan dari video tidak melenceng. Jadi teman-teman, menurut Naskah Teguh, naskah untuk pembuatan video itu sebagai konsep dasar, acuan. Jadi acuan kita mengarah ke situ. Nah, dan juga sebagai panduan agar kita tidak melenceng dari topik utama. Seperti contoh, Abang ingin membuat konten tentang fitur-fitur Visual Studio Code. Nah, Abang harus berfokus pada Visual Studio Code. Abang tidak boleh melenceng membahas misalnya fitur-fitur sebelum teks. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembuatan naskah. Sebelum teman-teman membuat naskah, pertama, hal yang teman-teman harus lakukan yaitu menentukan topik. Jadi, dalam video yang akan teman-teman buat, teman-teman mau membahas apa dalam video tersebut. Kemudian, teman-teman cari materinya. Bisa lewat YouTube atau lewat web browser. Gitu teman-teman. Teman-teman juga harus menentukan
durasi videonya mau berapa menit. Kemudian target audiensnya. Abang, target audiensnya yaitu para programmer pemula. Kemudian durasi video yang abang buat itu minimal 10 menit. Nah, di sini sebenarnya abang sudah membuat naskahnya. Ini materinya abang ambil dari channel YouTube Cara Fajar dengan playlist tips dan trik Visual Studio Code, kemudian web Nevacloud sama web Dewa Web. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan topik, sudah mencari materinya, teman-teman tulis apa yang akan disampaikan teman-teman pada video yang akan teman-teman buat. Kalau teman-teman nggak pengen ribet, teman-teman bisa pakai AI untuk membuat naskah teman-teman. Nah, ini contoh percobaan barusan naskah yang saya buat. Kita buat lagi, kita copy. Nah, kita berikan informasi bahwa target audience adalah programmer pemula dan durasi video minimal 10 menit. Atau gini aja, kalau misalnya teman-teman mau videonya minimal 10 menit, maka buat di sini 12 menit. Gitu. Kemudian enter. Nah, akan langsung muncul teman-teman. Nah, teman-teman ketika meminta bantuan AI, jangan lupa teman-teman itu parafrase hasil AI tersebut. Karena apa? Sistem dari AI itu mengambil jawaban dari internet, teman-teman. Database-nya AI itu internet. Jadi jangan sampai kalian copy paste full 100% dan nanti pada saat kalian ngupload videonya itu kena plagiasi. Nah, untuk naskah yang abang buat, rencana abang ingin men-setting ini ke 1 menit untuk hook atau menarik perhatian audience. Kemudian untuk pengenalan Visual Studio Code, abang juga beri waktu 1 menit. Kemudian untuk kelebihan, abang beri 2 menit 30 detik. Kemudian untuk fitur-fitur dasar yang ada di dalam Visual Studio Code plus praktek nanti yang abang lakukan, itu abang kasih ke 4 menit atau lebih lah. Karena bersifat praktek, jadi abang lamain untuk yang scene fitur dasar ini. Kemudian kesimpulan, abang beri durasi waktu 1 menit 30 detik. Jadi total jumlahnya, durasi dari video abang keseluruhan yaitu 10 menit. Nah, gitu saja untuk pembuatan naskah dari abang. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa itu storyboard? Nah, baik teman-teman. Apa itu storyboard?
Storyboard adalah rangkaian berbentuk gambar atau sketsa yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah atau cerita yang teman-teman buat. Tujuannya agar alur dari video yang akan teman-teman buat dapat tervisualisasikan secara jelas sebelum proses pembuatan video dilakukan. Agar apa? Agar teman-teman tahu ketika pembuatan video tersebut harus ngapain. Karena sudah ada gambaran atau visualisasi dari storyboard sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi fungsi dari storyboard itu adalah untuk memvisualisasi atau menggambarkan apa yang teman-teman harus lakukan saat merekam video itu sudah divisualisasikan pada storyboard. Begitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembuatan storyboard. Nah, baik teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni cara pembuatan storyboard. Di sini Abang akan membuat storyboard menggunakan AI, yaitu ChatGPT. Teman-teman bisa sebenarnya menggunakan tools lain seperti Canva dan aplikasi seperti Adobe Photoshop atau CorelDRAW. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengcopy seluruh kalimat dari satu scene tersebut. Kemudian, kalian copy ke dalam ChatGPT dengan prompt seperti yang Abang contohkan ini. Buatkan saya desain grafis storyboard dari scene naskah berikut. Nah, kemudian teman-teman paste kalimat dari satu scene milik teman-teman. Kemudian kita bisa mengatur hasil dari desainnya itu, teman-teman. Contohnya, dalam desain tersebut menampilkan seorang pria yang sedang berpikir dan dari kepalanya muncul kalimat apa itu visual storyboard dan bagaimana cara menjalankannya. Kalau kita submit, teman-teman, kita enter, maka AI akan mulai membuat gambarnya. Abang akan skip pada saat gambarnya sudah jadi. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini desain storyboardnya sudah jadi dan Abang sudah mendownloadnya dan menaruhnya di Word storyboard yang Abang buat tadi. Dan Abang juga sudah membuat storyboard dari scene yang lainnya. Total semuanya ada 5 scene. Oke, mungkin begitu saja teman-teman video dari saya. Kurang lebihnya Abang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.